Halo Sobat Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rifki, RIFQI. Di sini aku yang akan menemani Sobat Belajar pada episode kali ini. Kita di sini akan belajar mata pelajaran fisika, khususnya untuk fisika kelas 11. Materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan belajar mengenai loop dan juga kacamata. Loop dan kacamata ini adalah salah satu bab dari alat dan optik ya Sobat Belajar. Oke. Jika kita membicarakan mengenai kacamata, Sobat Belajar tahu kan kacamata itu apa? Ayo, siapa di sini yang menggunakan kacamata untuk membantu penglihatannya? Ayo, angkat tangannya. Nah, tahu nggak sih kenapa Sobat Belajar bisa menggunakan kacamata? Jawabannya sederhana. Karena ada kelainan pada mata kita. Mata kita kan juga ada lensa ya, sama. Lensa ini digunakan untuk memfokuskan titik supaya bisa mencapai bayangannya terbentuk di retina mata kita. Nah, ketika lensa ini mengalami kelainan atau mengalami kesulitan untuk mencembungkan dirinya ya, untuk membelokkan cahaya tersebut, maka kita akan mengalami gangguan penglihatan. Ada yang bisa mengalami gangguan rabun jauh ketika kita melihat jauh titik tertentu gitu ya. Kita terlihat seperti buram gitu ya. Atau mungkin ada juga yang mengalami rabun dekat ketika kita normal kita sejarak ini kita bisa melihat, tapi ada beberapa orang yang mengalami kelainan pada matanya sehingga jarak segini bagi mereka adalah buram, sehingga dia harus melihat lebih jauh lagi. Nah, kelainan pada mata ini dengan seiring berkembangnya teknologi ya, akhirnya manusia bisa menciptakan salah satu alat bantu penglihatan untuk manusia mengalami gangguan itu ya, kita sebut sebagai kacamata. Nah, apa yang Sobat Belajar pertama kali lakukan ketika Sobat Belajar merasa ada kelainan gitu ya, merasa buram saat melihat tertentu, ya Sobat Belajar pasti akan pergi ke dokter spesialis mata atau ke ahli mata ya. Nah, pada saat Sobat Belajar diperiksa, apa yang akan diperiksa pertama kali? Yaitu kita akan diuji ketajaman matanya. Kita akan diuji dengan melihat huruf-huruf yang biasanya ditempel di tembok. Kemudian kita diminta untuk duduk atau berdiri pada jarak 6 meter, biasanya 6 meter dari tulisan-tulisan ini. Nah, tulisan-tulisan ini Sobat Belajar pasti pernah melihatnya. Tulisan yang paling besar ada di atas, kemudian makin ke bawah makin kecil, dan disitulah Sobat Belajar akan diuji untuk mengetahui ketajamannya. Ini bukan sembarangan menguji doang, tetapi di sini dokter bisa mengetahui seberapa tingkat ketajaman yang dimiliki oleh kamu nih Sobat Belajar ketika diperiksa di sini. Nah, bagian yang ini, tulisan-tulisan ini disebut dengan sebagai Snellen chart, SNELLEN chart itu bagan. Jadi bagan chart ini adalah berisi dengan huruf-huruf yang semakin ke bawah semakin kecil ukurannya. Di sini ada ukuran 20/200 kaki, atau ini ukuran kaki ya, 20/200 kaki. Kita tahu 20 kaki itu adalah 6 meter. Jadi kita di Indonesia kita menggunakan satuan yang kanan di sini, 6 meter. 6/60. Oke. Jadi ada batasan di mana manusia itu bisa melihat sebatas 20/20 kaki atau 20 kaki atau 6 meter gitu ya, batas mata penglihatan manusia untuk bisa melihat huruf dengan jelas. Jadi sejauh 6 meter dengan ukuran segini harusnya udah mencapai kebatasan. Nah, ketika Sobat Belajar diuji, misalkan Sobat Belajar mengalami rabun jauh, jadi ketika pada titik tertentu Sobat Belajar misalkan mencapai di titik 20/50 kaki. Nah, di sini berarti dokter akan tahu, oh berarti batas seginilah ketajaman dari mata kamu ketika diperiksa. Nah, apa yang setelah itu dilakukan? Dokter akan menggunakan pinhole gitu ya, jadi seperti kacamata yang lensanya banyak, dan akan ganti-ganti sehingga Sobat Belajar bisa melihat tulisan di titik tersebut dengan lebih jelas. Nah, dari situlah Sobat Belajar tahu nih kamu mendapatkan lensa yang cocok seperti ini supaya bisa melihat secara normal kembali. Nah, itu dia langkah-langkah uji ketajaman mata. Sobat Belajar pasti yang menggunakan kacamata pernah mengalami hal tersebut ya. Nah, di sini episode kali ini kita akan mendalami lebih dalam materi mengenai kacamata dan juga ada loop tadinya. Nah, Sobat Belajar jangan kemana-mana, tetap aja di sini. Siapkan alat tulis Sobat Belajar jika perlu mencatat, karena nanti ada poin penting yang mungkin Sobat Belajar perlu mencatatnya. Oke, tetap semangat. Jangan kemana-mana, karena belajar sekarang mudah. Ayo, belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!
Halo Sobat Belajar, yuk sekarang kita masuk ke materinya. Ini adalah materi dari alat optik atau optik geometrik ya, kalau Sobat Belajar lihat di buku. Jadi di bab ini ada beberapa materi yang berhubungan atau menjadi bekal-bekal yang kita untuk bisa mendalami materi dari loop dan kacamata. Oke, jadi kita sudah memahami ya pemantulan cahaya yang terjadi, ada pemantulan cermin datar, kemudian pemantulan cermin cekung, dan juga pemantulan cermin cembung. Itu bekal kita. Kemudian pembiasan cahaya, tentu pembiasan cahaya pada lensa cembung dan juga lensa cekung. Nah, di sini ada beberapa alat optik yang umumnya sering dipakai pada kehidupan sehari-hari manusia, yaitu kacamata, kemudian loop itu kaca pembesar ya. Oke, kemudian mikroskop, teleskop, dan juga kamera. Nah, sini kita akan pelajari dua yang ini yang di atas, kacamata dan juga loop. Sekarang kita mulai dulu dari yang kacamata yang mudah dulu, yang paling sering kita gunakan. Kacamata bentuknya seperti ini ya. Tahu kan ya? Oke. Jadi kacamata ini ada dua jenis kacamata, sebenarnya ada tiga. Sebenarnya yang kita pelajari hari ini, yang dua dulu ini, yaitu kacamata yang lensa positif dan juga kacamata yang berlensa negatif. Oke, sekarang kita mulai dulu dari kacamata yang lensanya positif. Seperti apa sih? Apa sih bedanya? Jadi kacamata yang lensa positif ini pasti menggunakan lensa yang positif alias lensa yang cembung. Diperkhususkan untuk orang yang yang menderita rabun dekat atau bahasanya lainnya hipermetropi ya. Jadi kita akan membahas sedikit mengenai lensa cembung. Jadi kita tahu lensa cembung ini lensa yang dimana bisa menghasilkan bayangan yang nyata. Oke, tetapi karena jika seandainya kita memiliki titik yang objeknya berada di depan fokus, maka akan menghasilkan bayangan yang maya. Oke, ini sifat dari cermin cembung ini mirip sekali dengan sifat dari cermin cekung ya. Lensa cembung mirip dengan cermin cekung ya. Benar ya? Aku nggak keliru ya. Oke, di sekilas mengenai lensa cembung, jadi kita tahu bahwa ada istilah yang digunakan pada kacamata, yaitu kuat lensa atau kekuatan dari kacamata ini. Kita kenal dengan P, satuannya adalah dioptri. Itu kuat lensa ya. Dioptri atau kuat lensa ini sebandingnya sama dengan 1/F. 1 per titik fokus dari lensa yang digunakan. Nah, yaitu kita tahu 1/F adalah 1/S ditambah 1/S aksen, di mana S ini adalah jarak pandang yang normal, jarak pandang titik jauh normalnya. Kita tahu bahwa titik terjauh dari mata yang normal itu tak hingga. Tapi karena ini lensa positif, jadi digunakan untuk rabun dekat ya. Jadi S yang di sini, yang S aja ini adalah SN, titik dekat. Titik dekat normal adalah 25 cm. Oke. Kemudian X aksen ini adalah titik dekat yang dialami atau yang diderita oleh penderitanya. Jadi misalkan dia titik dekatnya bukan 25 melainkan 50 gitu misalkan. Ya. Oke. Nah, di sini karena kita menggunakan lensa yang dikhususkan untuk mata, di mana mata kan punya lensa lagi ya. Jadi kita nggak perlu konsep yang menghasilkan bayangan nyata seperti ini. Jadi lensa yang ini, maka kita akan berusaha bahwa bayangan yang dihasilkan adalah bayangan yang maya. Jadi ada di ruang satu ya. Jadi kalau bayangan maya, maka S aksen ini adalah nilainya negatif. Jadi di sini adalah maka kuat lensa menjadi P sama dengan 1/S dikurang 1/S aksen. Paham konsepnya sampai sini ya? Oke. Jadi kita negatif di sini. Oke, itu untuk kacamata yang berlensa positif. Nah, S ini ada titik dekat mata normal, S aksen titik terdekat penderitanya, kemudian P-nya itu adalah kekuatan lensa, satuannya adalah dioptri. Itu untuk kacamata yang positif. Sekarang kita lanjut membahas kacamata yang lensanya negatif. Kemudian di sini bedanya apa? Bedanya diperuntukkan untuk siapanya gitu ya. Jadi kacamata lensa negatif ini diperuntukkan untuk mereka yang mengalami atau mereka yang menderita penyakit rabun jauh. Jadi atau bahasa lainnya miope. Jadi ketika melihat titik jauh tertentu, misalkan 2 meter, dia tidak bisa melihat nih huruf itu
terlihat seperti apa gitu ya. Itu adalah rabun jauh. Oke, jadi rabun jauh ini kita menggunakan lensa negatif, di mana lensa negatif itu adalah lensa cekung. Oke, jadi lensa cekung ini sifatnya mirip sekali dengan cermin cembung ya, di mana bayangannya akan selalu maya. Jadi kalau kita tarik garisnya seperti ini, maka benda di sini maka bayangannya akan berada di kiri lensa. Kalau di kiri lensa berarti negatif ya. Jadi kita tahu bahwa kekuatan lensa sama rumusnya, jangan bingung. Kekuatan lensa ini P sama dengan 1/F, di mana F1/F itu kita tahu adalah 1/S ditambah 1/S aksen. Tapi ingat, karena dia menghasilkan bayangan yang maya, maka bayangannya maya, maka S aksen ini akan nilainya negatif. Jadi samanya menjadi 1/S dikurang 1/S aksen, di mana S ini adalah titik terjauh yang bisa dijangkau oleh mata normal. Titik jauh mata normal tak terhingga ya. Jadi S yang ini adalah tak terhingga. Jadi 1/tak terhingga itu nilainya 0 ya. Oke, kemudian dikurang dengan 1/S aksen, di mana S aksen ini adalah titik terjauh yang bisa digapai oleh penderitanya. Misalkan 2 meter atau 5 meter gitu ya. Oke, P-nya ini adalah kekuatan lensa atau dioptri. Ya, jadi itu dia kacamata untuk lensa negatif, dan juga tadi sebelumnya untuk yang lensa positif. Itu kacamata. Sekarang kita beralih ke alat optik selanjutnya. Udah paham ya sampai sini ya? Oke, mudah. Sekarang untuk alat optik selanjutnya, kita akan membahas mengenai loop atau kaca pembesar. Ini adalah salah satu alat yang sering juga digunakan. Mungkin Sobat Belajar punya di rumah ya. Aku selalu punya di rumah kaca pembesar, digunakan untuk melihat tulisan-tulisannya kecil banget. Misalkan ada obat, kan biasanya tulisannya kecil-kecil banget ya. Kita menggunakan kaca pembesar untuk membantu melihatnya. Oke, jadi kaca pembesar ini adalah sebuah lensa cembung ya. Jadi lensa cembung ini digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil agar tampak lebih besar. Bagaimana cara kerjanya, kita akan membahas satu persatu. Sekarang kita akan membahas bagaimana kondisi penglihatannya adalah akomodasi maksimum. Jadi pada akomodasi maksimum itu kita akan lihat gambarnya seperti ini. Aku akan jelaskan. Jadi yang di atas ini adalah kondisi di mana tanpa loop ya, tanpa lensa cembungnya, jadi tanpa loop, maka kita tahu bahwa ada sudut cahayanya yang kita kenal dengan sudut alfa di sini. Kemudian dengan loop, maka bendanya itu akan terletak pada di depan titik fokus. Jadi hasil cahayanya, hasil bayangannya tentu akan berada di depan lensa atau maya ya berarti, tapi tentunya diperbesar karena tujuan lensa kaca pembesar ini kan digunakan untuk memperbesar bayangannya. Jadi bayangannya besar di sini, H aksen di sini. Nah, bendanya di sini, jadi yang kecil menjadi lebih besar. Nah, kalau kita teruskan di belakang lensa, tentunya ada cahaya yang ini dan juga yang ini tidak akan bertemu. Ya, kita tidak menginginkan itu bertemu ya, karena kan kita tidak menggunakan layar di sini, tetapi kita menggunakan mata kita untuk melihat. Jadi, walaupun cahaya ini yang dihasilkan di lensa, yang ke kanan adalah tidak bertemu, ya yang khawatir kan kita punya mata ya. Mata kan ada lensa juga, jadi mata ini akan membelokkan lagi hingga mencapai titik temunya di retina mata kita. Oke, jadi kondisinya seperti ini, di mana benda ini terletak di depan dari titik fokusnya, bayangannya maya. Oke, jadi apa aja sih yang ada di sini? Kita tahu bahwa alfa itu adalah sudut lihat tanpa loop, kemudian beta itu adalah sudut lihat dengan loop. Nah, di sini ada istilah dari perbesaran dari sudut ya, atau kita sebut juga perbesaran bayangannya. Ini berbanding antara tan beta dibanding dengan tan alfa. Nah, karena pasti akan ada perubahan sudut di sini. Perubahan sudut ini akan menghasilkan perbesaran bayangannya. Yaitu kalau kita singkat ini langsung kita ke akhirnya. Di sini perbesarannya adalah SN dibagi S, di mana SN ini adalah titik dekat mata normal dibanding dengan S yang di bawah adalah jarak bendanya. Oke, untuk kekuatan lensa, untuk yang akomodasi maksimum, kekuatan lensa ini bernilai dengan SN per S ditambah 1.
Jadi untuk perbesaran bayangannya berapa diformulakan seperti ini, Sn per S, tapi ada plus satunya. Bedanya itu aja. Oke, untuk yang akomodasi maksimum. Paham sampai sini ya? Oke, itu untuk akomodasi maksimum di mana bendanya berada di depan titik fokus. Kemudian, untuk kondisi yang lain adalah pengamatan tanpa akomodasi. Jadi di sini kasusnya di mana eh, benda itu berada tepat di titik fokusnya. Jadi benda berada tepat di titik fokus, maka bayangan yang dihasilkan di sini dia sejajar. Jadi kondisi ini mata kita nggak terlalu lelah untuk kondisi yang seperti ini. Kalau kondisi yang maksimum itu mata kita akan tercembung maksimal. Lensa kita akan membuat cembung maksimal untuk bisa melihat bayangannya dengan lebih jelas. Oke, tanpa akomodasi, jadi konsepnya sama, ada perbandingan antara alfa tanpa loop dan juga sudut cahayanya yang menggunakan loop beta. Jadi konsepnya sama seperti yang sebelumnya, tetapi yang membedakan di sini adalah, lihat ini kotak ini, yang membedakan adalah S-nya. S itu adalah jarak bendanya. Berarti jarak benda di sini adalah F, karena bendanya itu diletakkan tepat berada di titik fokusnya. F ya. Jadi S di sini nilainya akan sama dengan F, aku ganti jadi F. Sn per F. Perbesarannya kalau untuk yang tanpa akomodasi yaitu M, nggak ada plus satunya. Oke, Sn per F aja. Paham sampai sini ya Sobat Belajar ya? Mudah kan? Oke, jadi itu untuk loop. Jadi kita sudah mempelajari mengenai kacamata. Kacamata tadi ada lensa positif dan juga negatif, di mana pada kacamata kita akan kenal satuan yang namanya kekuatan lensa. Kuat lensa atau satuannya diopter. Itu adalah P per 1 per F ya, itu untuk yang kacamata. Tapi pada loop kita kenal dengan kita biasanya menggunakan perbesarannya aja, karena kita nggak fokus untuk kekuatan lensa cembung pada pada kaca pembesar, tetapi kita fokusnya perbesarannya, seberapa besar yang bisa dihasilkan oleh kaca pembesar ini, ya, untuk loop. Oke, sekarang kita sudah mempelajari dua alat optik ini, sekarang kita coba ke beberapa kasus yang kita punya di sini. Oke, jadi aku akan mulai dengan soal pertama, kasus yang mudah-mudah dulu. Jadi, soal nomor satu ini berhubungan dengan kacamata. Jadi, kita baca dulu soalnya. Seseorang yang mengalami penderita miopi mempunyai titik jauhnya 2 meter. Oke, 2 meter. Ini adalah titik jauh yang dideritanya. Kekuatan lensa kacamata yang diperlukan agar orang tersebut dapat melihat seperti orang normal adalah berapa? Oke, S ini adalah titik jauh yang dimiliki oleh penderitanya. Untuk titik terjauh yang dimiliki oleh orang normal, berapa? Tak terhingga ya. Untuk yang normal, kita bisa melihat seberapa jauh pun benda itu berada. Itu tetap terlihat jelas di mata kita. Jadi ini tak terhingga untuk yang normal titik terjauhnya. Sekarang kita fokus untuk kekuatannya. Yang ditanya adalah kuat lensanya ini ya. Kekuatan lensa kacamatanya. Nah, kekuatan lensa atau P itu adalah 1 per F ya. Perbandingan terbalik dengan titik fokus dari kacamata itu sendiri. Kita tahu bahwa 1 per F ini sudah kita gunakan juga di cerminnya, di cermin cembung cekung dan juga di lensa cekung dan cembung. 1 per F itu selalu 1 per S ditambah 1 per S aksen. Karena kita menggunakan lensa di sini, S ini akan nilainya negatif. Oke? Negatif ya di sini ya. Jadi ini aku ganti aja langsung. Jadi ini negatif 1 per S aksen. Oke. Sekarang angka selanjutnya 1 per SS ini adalah jarak pandang yang dimiliki titik terjauh orang normal ya. Jadi 1 per tak terhingga dikurang 1 per S aksen ini adalah titik terjauh yang diderita 2 meter doang. Oke. Kita tahu 1 per tak hingga di matematika, saat bilangan yang dibagikan dengan tak hingga itu nilainya besar sekali ya, sangat besar. Jadi 0 di sini. Maka P sama dengan 0 dikurang 1 per 2. Berarti 0,5 ya.
maka kekuatan lensa yang perlu dimiliki oleh orang ini, penderita ini adalah sebesar minus 0,5. Minus, kacamata minus ya. Oke, ini adalah lensa untuk rabun jauh atau yang mengalami miopi. Paham sampai sini sobat belajar? Mudah sekali ya. Aku mulai dengan kasus yang mudah. Oke, sekarang kita lewatin soal nomor 1, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 2. Ini soal nomor 1 mengenai kacamata, sekarang soal nomor 2 adalah mengenai kaca pembesar. Oke, jadi sebuah lensa berjarak fokus 5 cm digunakan sebagai loop. Nah, jika mata normal menggunakan loop tersebut dengan berakomodasi maksimum, maka perbesar angular loop-nya adalah berapa? Itu yang ditanya di soal ini. Oke, jadi untuk berakomodasi maksimum di sini berarti bendanya bukan berada di titik fokusnya. Jadi perbesaran angularnya ya yang ditanya ya. Oke, jadi M tadi perbesarannya adalah satu tadi Sn dibagi dengan S plus 1. Oke, ini untuk nomor 2. Sekarang Sn ini adalah titik dekat normal ya, baca normal. Jadi di sini adalah mata normal ya. Oke, jadi titik dekat mata normal 25 ya. Ingat ya, titik dekat S dekat yang normal itu 25 cm. Untuk S yang jauh, titik jauh mata normal itu tak terhingga ya. Ini selalu diingat. Ini biasanya kadang nggak suka disebutin di soal, tapi sudah dipahami oleh kita sendiri ya. Titik dekat untuk mata normal ada 25 cm, bukan 25 meter. Kemudian titik jauhnya adalah tak terhingga. Oke, ini selalu dicatat ya, selalu dipahami ya. Oke, jadi 25 per S-nya ini adalah jarak bendanya ya. Jadi kita di sini tidak diketahui. Oh iya. Oh, untuk berakomodasi maksimum berarti S-nya di sini adalah F. Sama dengan F, kita tahu F-nya adalah 5 cm. Ditambah 1, maka 25 per 5 berarti 5 ya. Tambah 1 sama dengan 6. Jadi kekuatan atau perbesaran yang dimiliki oleh lensa cembung pada kaca pembesar ini sebesar 6 kali. Jadi perbesarannya adalah sebesar 6 kali. Gimana sobat belajar? Mudah kan ya? Mudah. Ini untuk soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Semakin banyak soal yang kita bahas, semakin bagus ya. Jadi di soal nomor 3 ini, kita akan membahas sebuah lensa kembali. Jadi sebuah lensa di berjarak fokus 4 cm digunakan sebagai loop agar mata melihat tanpa akomodasi, maka letak benda tersebut harus diletakkan seberapa jauhnya. Oke, yang ditanya adalah letak bendanya. Sekarang kita tahu bahwa letak bendanya itu berarti 1 per F ya. Sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, di sini berakomodasi maksimum. Jadi S-nya ini, S aksennya ini adalah titik jauh mata normalnya. Jadi titik jauh mata normalnya berarti kan tak terhingga ya. Jadi 1 per S ditambah 1 per tak terhingga, di mana 1 per F-nya ini adalah 4 cm. Maka kalau 1 per tak hingga itu adalah 0, maka 1 per S-nya adalah S-nya sama dengan 4 cm juga. Oke, jadi kalau untuk yang kasus yang tanpa berakomodasi, jadi emang ya sama ya, berarti untuk jarak bendanya itu tepat berada di titik fokus yang 4 cm. Jadi S-nya sama dengan F. Oke, ini untuk soal nomor 3. Udah kan ya? Udah ya, secara matematis sudah terbukti, secara pemahaman tadi kita sudah membuktikannya bahwa jarak bendanya berada di titik fokus yang sama jaraknya. Ini soal nomor 3. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soalnya sederhana-sederhana ya, nggak memerlukan coret-coretan yang penuh gitu ya, banyak nggak. Ini sederhana-sederhana aja. Sekarang di soal nomor 4. Seseorang memiliki
punctum proximum 50 cm dan juga punctum remotum sebesar terhingga. Oke. Punctum proximum ini adalah titik dekat. Sedangkan yang ini, punctum remotum ini adalah titik jauh. Oke? Jadi berbeda ya, ini titik dekat dan juga ini titik jauh. Jadi kalau sobat belajar menemukan kasus yang soalnya kayak gini, jangan bingung ya. Oke, ini hanya nama lainnya aja. Oke, agar dapat membaca pada jarak yang normal, maka orang tersebut haruslah memakai kacamata yang berapa? Oke, jadi dia titik dekatnya 50 cm. Kita tahu bahwa titik dekat mata normal adalah 25 cm ya. Jadi dia adalah rabun dekat. Sekarang untuk kekuatan les saya digunakan adalah P sama dengan 1 per F. Di mana 1 per F-nya adalah S dikurang 1 per S aksen. Ingat, negatif. Ya, kita tadi sudah bahas kenapa dia negatif. Kemudian P-nya sama dengan 1 per S ini adalah yang normalnya 25 cm di... Oh ya, karena kita menggunakan cm ya. Jadi, kalau kita menggunakan meter, atasnya tetap 1 aja. Tapi kalau kita menggunakan 1 meter, kalau kita menggunakan cm, maka ini 100 ya. Berarti 100. 1 meter. Yang atasnya 1 ini berarti meter ya. Jadi 100 meter. Oke, 100 per 25 dikurang 100 per 50. Apa nih? Aku pindah ke sini. 100 per 25. Berarti 4 dikurang 100 per 50 berarti 2. Maka kekuatan lensanya adalah 2. Positif 2 ya. Karena dia rabun dekat kan ya. Berarti pas positif dia. Oke, jadi kekuatan lensa yang digunakan pada soal nomor 4 agar orang ini bisa melihat normal adalah 2 dioptri, satuannya 2 dioptri. Oke, jadi itu dia sobat belajar, kita sudah membahas 2 alat optik ya sekaligus pada episode kali ini, yaitu alat optik yang pertama adalah kacamata. Ada 2 kacamata, lensa positif dan juga lensa negatif. Kemudian alat yang kedua adalah kaca pembesar atau loop. Kaca pembesar lensa cembung aja ya, nggak ada yang negatif ya. Oke, jadi sudah sampai di ujung episode. Semoga bermanfaat untuk kamu sobat belajar yang sedang mendalami materi ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersamaku Rifki. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.